Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan mendengarkan sebagian firman-Nya untuk mendasari kehidupan kita di hari-hari ini dan hari yang akan datang. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dan kesempatan pagi hari ini karena kami masih boleh menikmati hidup yang merupakan anugerah dari Engkau. Bapa yang di surga, kami akan mendasari hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan melalui firman yang tersampaikan nanti. Dan ajar hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau berkati sehingga apapun yang disampaikannya itu hanyalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini secara lengkap nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Daniel 6 ayat 17 sampai 23. Namun saya akan hanya baca dari Daniel 6 ayat 21 bagian akhir sampai ayat yang ke-23. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup dan perjuangan iman Daniel adalah kisah dan perjuangan iman yang penuh dengan karya Tuhan Allah. Hampir semua kisah-kisah hidup Nabi Daniel terkenal di kalangan orang-orang percaya. Karena melalui kisah-kisah hidup tersebut terdapat begitu banyak pembelajaran iman, begitu banyak motivasi untuk terus hidup dalam kesetiaan. Demikian juga memotivasi orang-orang percaya untuk hidup senantiasa dalam pengharapan, dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan Allah. Demikian pula lah bacaan Alkitab kita hari ini tentang Daniel di dalam gua singa adalah kisah yang tidak asing bagi kita semua. Melalui kisah ini pun begitu banyak makna yang dapat kita temukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukuman mati terhadap Daniel melalui cara memasukkan dia ke dalam gua singa sesungguhnya adalah pengalaman hidup yang sungguh menyakitkan. Sebab hukuman ini dijatuhkan pada Daniel oleh karena hasutan para petinggi kerajaan yang iri hati kepada Daniel atas segala pencapaiannya dalam hidup. Karena tidak ada kesalahan yang dilakukan Daniel, maka tidak ada pula alasan bagi para saingannya untuk menjatuhkan dia. Maka kemudian Daniel difitnah, dihakimi dan dihukum bersalah
karena kesetiaannya menyembah Tuhannya. Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa yang dihuni oleh singa-singa yang buas dan lapar. Raja Darius yang berkuasa saat itu pun harus tunduk kepada produk hukum yang ada, walaupun sesungguhnya dia tidak rela melakukannya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Inilah pernyataan raja kepada Daniel. Ungkapan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa di kehidupan ini manusia, siapapun dia, memiliki keterbatasan dan tidak mempunyai jaminan kekuatan untuk dapat membebaskan seseorang dari persoalan, membebaskan seseorang dari kemelut, membebaskan seseorang dari ancaman hidup. Raja Darius yakin bahwa walaupun posisinya sebagai raja, namun dia sadar dia ternyata tidak mampu menyelamatkan Daniel. Maka ungkapan Raja Darius ini sesungguhnya adalah ungkapan iman. Raja Darius juga meyakini bahwa Tuhan Allah yang disembah Daniel dengan tekun itu adalah Tuhan Allah yang berkuasa membebaskan Daniel dari kemelut dan ancaman hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang terjadi kemudian. Setelah fajar menyingsing, Raja Darius pun menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan Allah itu dalam diri Daniel. Dengan sayu ia bertanya, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Daniel pun menjawab, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allah yang disembah Daniel telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu dan tidak melakukan apapun kepada Daniel." Kesaksian ini sungguh luar biasa, bahwa Raja Darius melihat dan menyaksikan kuasa kasih Tuhan terjadi di tengah kemustahilan hidup manusia. Bahwa kuasa kasih Tuhan dinyatakan kepada orang yang tekun menyembah Dia. Bahwa kesetiaan beriman dan ketekunan menyembah Tuhan Allah tidak pernah sia-sia dan mengecewakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup Daniel di Gua Singa sesungguhnya hendak menegaskan kepada semua orang bahwa Tuhan Allah tidak pernah membiarkan umat-Nya yang tekun menyembah-Nya binasa di saat menghadapi kemelut dan ancaman hidup. Tuhan Allah tidak pernah terlambat mengaruniakan pertolongan kepada umat-Nya yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan umat-Nya binasa di tengah kehidupan umat-Nya yang benar di hadapannya. Demikian pula ketika kita harus berjumpa dengan permasalahan dalam kehidupan kita, kita diingatkan firman Tuhan saat ini bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan jatuh tergeletak. Dia akan selalu menopang kita. Gusti Yesus tansah jangkung kita. Itulah yang mesti diamini oleh segenap jemaat GKJ Margoyudan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, baik di gereja, di rumah, di masyarakat,
ataupun di tempat kita bekerja. Allah yang kita sembah dengan ketekunan, Allah yang kita sembah dengan ketulusan hati, telah dan akan sanggup menyelamatkan kita semua melewati segala bentuk pengalaman hidup di dunia ini. Mari nikmati pengalaman hidup bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.